wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Antoni. Adik-adik sekalian, ini saya lihat ada wajah-wajah baru nih, ada yang lama, ada yang baru. Ya apa-apa, yang jelas materi yang saya sampaikan hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan tahun lalu, ya. Mudah-mudahan nanti walaupun dilanjutkan, jadi semuanya bisa memahami dan nanti di akhir kegiatan jadi saya minta untuk mencoba menulis, ya. Jadi itu nanti mungkin kerjanya menulisnya kelompok di dua, silakan menulis nanti secara bersama pasangan. Saya ada pasangan masing-masing. Yang saya ucapkan terima kasih dulu dan berikan kesempatan untuk Antoni dan semua di sini. Temanya pelatihan menulis editor. Ya. Kalau ada dibaca di kalimat yang ada di situ, itu ada ungkapan kita semua adalah pencerita. Kita semua hidup dalam jaringan cerita. Tidak ada hubungan yang lebih kuat antara sesama manusia selain bercerita. Ya, jadi story-story itu kan bercerita. Kemana-mana kita kan selalu sering bercerita. Bahkan kalau ketemu dengan teman lama kadang-kadang ceritanya ada macam-macam juga. Nah, ini sebenarnya memang kehidupan kita itu penuh dengan cerita. Tidak ada manusia yang tidak punya cerita dalam hidup. Dalam konteks sejarah itu sering disebut dengan kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu maka dikatakan itu sebagai bagian dari sejarah. Mungkin sejarah pribadi kita masing-masing atau mungkin sejarah kelompok, masyarakat dan seterusnya. Tapi ada juga cerita yang kadang-kadang bukan dalam konteks seperti itu, tapi cerita yang dibuat khayalan manusia, dan itu yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita dan disebut dengan cerita fiksi. Jadi di sini saya tuliskan cerita itu ada dua bentuk. Narasi cerita itu ada dua. Ada yang dibentuk yang disebut dengan narasi non fiksi, ada narasi yang fiksi. Nah, yang tadi awal saya ceritakan, kalau cerita tentang kehidupan manusia jelas siapa, di mana dan seterusnya, itu kaitannya dengan sejarah. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Gaus. Tapi kalau cerita fiksi, mungkin adik-adik di sini bisa aja menghayalkan bagaimana tentang pohon di sini misalnya ada sesuatu yang bisa digambarkan. Oh, bahwa di sini juga ada kehidupan seperti ini. Yang sebenarnya yang difiksikan itu memang kenyataan yang ada di lingkungan sini juga. Tapi bagaimana selanjutnya membuat cerita itu, kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Narasi non-fiksi. Kita harus mengingatkan bahwa narasinya itu berisi hal-hal yang itu, ya. Narasinya berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Kalau fiksi itu imajinasi, ya. Tapi kalau ini berdasarkan fakta yang ada. Terus narasinya menunjukkan adanya unsur waktu. Nah, itu yang tadi saya katakan ada kaitannya dengan sejarah, dalam unsur waktunya. Itu kalau kita perhatikan apa yang berkaitan dengan fiksi dan non-fiksi. Yang jelas untuk bercerita ada strukturnya. Ini pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan sebenarnya. Ini ulang lagi secara jelas bahwa struktur bercerita itu ada tiga. Ada awal, ya,
permulaan, ada bagian tengah, dan ada bagian akhir. Nah, bagian awal itu membuat gambaran tentang apa yang akan diungkapkan, baik alur cerita maupun suasana. Kemudian yang berikutnya menetapkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi setiap cerita itu selalu ada pesan-pesan tertentu. Ya, terserah kita mau menyampaikan pesan apa. Apakah pesannya untuk menunjukkan ini cerita tentang semangat hidup, atau cerita tentang bagaimana kesedihan seseorang seperti cerita Romeo and Juliet. Jadi itu bagian dari cerita, membangkitkan rasa ingin tahu penonton. Jadi adik-adik nanti kalau orang membaca tulisan kita, ya, karena ini kaitannya dengan menulis, ketika mereka membaca, mereka ingin melanjutkan dan tidak sekedar hanya membaca di bagian awal. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengungkapkan di awal-awal itu supaya bisa ingin tahu untuk melanjutkan sampai habis membaca cerita kita. Ya, kalau tadi Firdaus mengungkapkan dalam bentuk vlog dan sebagainya, itu kan ceritanya lebih pendek-pendek. Ya, bisa saja dengan cara seperti itu. Tapi kalau dikatakan dengan seperti itu sudah, ya, ada cukup rangkaian ya. Nanti akan kami bagikan contoh dari bagaimana contoh cerita isi dan manfaat. Terus di dalamnya juga ada menunjukkan perubahan dan menunjukkan ada unsur akibat dari apa yang terjadi dari alur cerita. Jadi setiap cerita itu pasti ada akibat tertentu yang ada akibat-akibat tertentu yang timbul. Jadi awal-awal itu sudah disebutkan. Yang berikutnya bagian tengah itu menyajikan serangkaian cerita yang logis untuk membuktikan inti pernyataan. Kalau yang terkenal di sini kan Bukit Cinta. Nah, bagaimana adik-adik bisa nanti mengungkapkan itu, dituliskan yang sebenarnya ceritanya itu ada menunjukkan hal yang logis juga. Ya, walaupun kalau saya dengar penjelasan waktu tahun yang lalu itu, kok Bukit Cinta ceritanya seperti itu, ada semacam fiksi ya. Tapi bagaimana membangun hal yang awalnya kita anggap bukan sesuatu yang fiksi menjadi sesuatu yang non-fiksi, itu mungkin bisa dikembangkan pola tersendiri. Tapi yang jelas karena berangkat dari fakta, berarti itu sejarah. Tapi kalau ceritanya memang fokusnya lebih fiksi, mungkin tidak ada sesuatu yang. Tapi yang jelas kita harus membuktikan kalau cinta buktinya apa di atas bukti itu. Kalau kemarin minggu contohnya buktinya itu bukti cinta apa bukti yang ditemukan? Jadi di Bukit Cinta itu ditemukan buktinya apa? Makam katanya Pak. Makam. Nah, makam itu makam siapa? Makam yang cowok atau yang cewek? Jadi itu ya. Kalau cerita yang tadi saya katakan Romi dan Yudi, akhirnya salah satu kan maunya bunuh diri. Nah, gimana makamnya? Itu bagian dari cerita ya. Setiap peristiwa dan tindakan harus selalu relevan dengan subjek dan nada cerita. Jadi apa yang dituliskan itu menunjukkan sesuatu yang relevan yang apa yang kira-kira temanya tentang buku cinta ya. Cerita tentang itu aja. Bagaimana sedihnya orang ditinggal sesuatu yang dicintai misalnya. Itu kan bagian dari. Bagian akhir biasanya pengulangan dari isi cerita yang ditekankan pada titik-titik tertentu atau hal-hal tertentu. Itu bagian akhir biasanya. Baik dalam bentuk gambar atau kata-kata rasa tertentu. Cuma untuk akhir
akhir ceritanya ada dua bentuk. Ada yang bentuk tertutup, itu semua pertanyaan yang di awal-awal cerita kita munculkan yang membuat orang akhirnya berlanjut untuk membaca cerita kita, itu akan terjawab di akhir cerita, muncul di akhir cerita. Tetapi ada yang jawabannya terbuka. Terbuka maksudnya apa? Di akhir cerita itu kita tidak memberikan jawaban apa-apa, sehingga yang mencari jawabannya adalah pembaca. Jadi yang membaca cerita itu mikirin sendiri, ini akhir ceritanya apa ya? Nah, itu kalau kita mau mengungkapkan tentang hal yang terjadi yang terkait dengan objek-objek wisata yang ada di sini. Waktu tahun lalu kami diajak ke Bukit Cinta, kemudian ceritanya seperti itu, saya mikir, ini apakah bagian dari yang tertutup atau terbuka ada ceritanya? Dan sampai ke situ akhirnya mikirnya. Nah, tapi kemarin itu kan semua serba lisan. Nanti adik-adik saya harapkan menuliskannya supaya bisa lihat alurnya seperti apa. Ya, karena kita namanya tadi pelatihan menulis storytelling. Nah, ada tahapannya ya. Ini tahapan ini nanti di bagian apa bisa dikomunikasikan nanti. Penentuan topik atau tujuan ya. Itu setiap cerita yang kita buat, topik dan tujuannya itu haruslah yang menarik. Kita buku cerita itu menarik nggak? Ya, cerita buku cerita itu menarik nggak? Atau cerita tentang apa? Cikahuripan itu tentang apa di situ? Situs ya. Nah, situs itu apa menariknya? Ya, itu harus dibuatkan. Jadi ada semacam penelitian awal untuk bagaimana nanti tahu kita tentang tema itu. Jadi kita harus melakukan penelitian awal dulu. Setelah penelitian awal kita mengumpulkan data. Saya kira karena di sini sudah ada objek wisatanya ya. Dan adik-adik semua mungkin sudah sering terlibat. Ini sudah sering terlibat kan? Sudah sering terlibat. Artinya dari segi penelitian awal mungkin tidak terlalu banyak lagi mesti dilakukan. Karena pasti sudah mendapatkan info ya, dari mana cerita tentang Cikahuripan atau Bukit Sentio atau apa lagi. Nah, info itu sebenarnya bagian dari penelitian awal. Yang penting sekali adalah informasi kalau kita dapatkan dari orang tua, informasinya itu akurat atau enggak, yang pastikan itu dulu. Kalau sudah yakin kita ini pasti akurat, udah nanti itu diceritakan. Jadi itu caranya. Nanti cerita orang tua kita tentang apa yang ada di kampung kita ini yang terkait dengan objek wisata, infonya itu akurat atau tidak. Kalau udah akurat, yakin akurat, udah bukan aja. Yang berikutnya penyusunan struktur sudah tadi data berarti sudah saya libatkan. Struktur nanti kaitannya dengan visi dan misi, memiliki pendahuluan untuk visi. Saya kira ini yang berikutnya membuat naskah awal. Setiap membuat cerita kita harus membuat naskah awal dulu. Jadi kita mulai dengan fakta atau data yang ada yang kita pahami. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengeditan terhadap cerita yang tadi. Ya, upayakan kalau ada kata-kata atau gaya bahasanya yang tidak jelas diubah. Apalagi ini kan cerita yang kita buat ini buat yang pendatang kan. Kalau dia nanti selesai membuat story ini dan itu berhasil, bentuknya bagus, itu kan rencananya nanti kalau salah level Medi akan dibentuk juga semacam kecil ya.
Bapak nanti mungkin arahnya ke situ nanti cerita itu akan ditaruh di apa desa ya. Jadi makanya jadi kalau sudah mengungkapkannya udah kan cerita itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi itu diedit dulu nanti dari segi tata bahasa, ceritanya harus jelas padat, jadi tidak gampang ceritanya. Verifikasi fakta, nah tadi kan sudah disampaikan harus tahu ada fakta yang mesti disajikan, faktanya tentang apa. Jadi ini berkaitan dengan kebenaran ceritanya. Yang berikut menulis ulang dalam pengertian menyempurnakan, revisi, itu bisa kita menggunakan itu. Setelah direvisi, baru tahap akhir finalisasi menyelesaikan cerita. Nah, naskah kalau sudah cerita nanti sudah dipublikasikan. Kalau tadi saya katakan kemungkinan akan dibuat dalam bentuk buku kecil atau satu untuk besar, kalau untuk di sini ya kalau itu nanti berhasil adik-adik membuat yang sudah ada sudah dipublikasikan itu. Orang kalau datang ke sini, kalau toh nanti adik-adik sebagai guide bercerita kayak tamu-tamu yang datang, ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap tapi dari tulisan storytelling yang sudah ada di buku yang dibuat itu, nanti mereka akan makin paham seperti apa sih sebenarnya cerita yang berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan secara lisan. Ya, itu. Nah ini yang non fiksi, yang fiksi, yang non fiksi, contoh ceritanya ada di situ. Silakan dibaca nanti. Contoh ceritanya ada di situ. Nah, saya lanjutkan dengan tahapan menulis fiksi. Nah, menulis fiksi kita berangkat dari ide, ya. Kalau tadi berangkatnya dari fakta yang ada, sekarang dari ide. Ide tentang apa? Ya. Kalau di dalam fiksi ini ada fiksi atau kisah-kisah tertentu ya, yang bisa dimunculkan. Kalau misalnya ketika ada sesuatu melakukan apa di kebun nanas, akhirnya tiba-tiba muncul. Nah, ada yang mau buat saya terlintas untuk bercerita bagaimana tentang kayak yang terjadi di kebun nanas. Sebenarnya ada unsur fiksinya, ya. Tapi settingnya memperlihatkan di kebun nanas. Itu bisa, ya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dalam fiksi ini adalah karakter yang mau ditonjolkan. Karakter apa yang mau kita sampaikan dari ceritanya ini. Kalau cerita di kebun nanas, karakter petani yang ulet mungkin. Atau apa, ya. Jadi mungkin sampai di situ nanti kita harus diperhatikan. Belum karakter pendukungnya. Jadi karakter utamanya, tokoh utamanya siapa, tokoh pendukungnya siapa. Nah, ini karakter-karakter ini mesti kelihatan, ya. Kalau petani ibu A misalnya, karakternya sudah sebagai petani yang ulet dan sebagainya. Ini harus didukung oleh mungkin oleh anaknya atau keluarganya atau apa. Kalau ceritanya tentang petani yang sebenarnya kita dihayalkan itu, bagaimana menjadi petani yang ulet bertangguh. Jadi yang berikutnya itu adalah membangun alur cerita, susun alur cerita dengan baik. Jadi hampir sama dengan tadi. Cerita itu harus dibuat sebaik mungkin, membuat orang mau melanjutkan untuk membaca, ya. Jadi harus logis juga. Kemudian harus kita tentukan juga poin-poin apa yang mesti kita munculkan untuk tampil diutamakan. Saya atau kami atau mau munculkan juga pemainkan atau gabungan. Itu mesti kita sajikan dalam alur cerita kita itu. Penentuan bagaimana tampil poin yang utama dari tokoh yang kita sajikan.
Yang berikut settingnya tadi saya sudah tentukan, misalnya di Kebermanas atau yang di lingkungan desa di semua sini ya. Oke, diperhatikan saja seperti apa. Ada dialog atau narasi. Kalau dari contoh yang saya berikan itu lebih banyak narasi, dialognya nggak ada. Nah, kalau bisa ada dialog sedikit, itu lebih bagus itu. Itu yang berikutnya cerita itu, yang fiksi itu harus menunjukkan cerita yang menegakkan, ada sesuatu yang menimbulkan konflik, sehingga orang seru jadi membaca dan mendengarnya. Nah, itu harus ada itu. Jadi pinternya adik-adik lah nanti bagaimana menceritakan apa yang ada di objek-objek wisata yang ada di sini. Kemudian puncak dari selesainya cerita itu apa? Kalau tadi saya katakan cerita Romi dan Yuli itu akhirnya ada yang meninggal bunuh diri. Nah, kalau di kampung ini ada kisah fiksi apa yang mau ditonjolkan dari objek wisata itu? Nah, akhir dari penyelesaian cerita itu harus diungkapkan. Nah, setiap cerita yang disampaikan, Bluetooth mode. setiap cerita mesti ada revisi, ada edit, spread, nanti bahasanya sudah benar atau tidak. Itu yang paling penting. Baru terakhir nanti akan disebut finalisasi dan publikasi. Jadi itulah tahapan-tahapan ya. Ada beberapa tahapan yang penekanannya hanya berbeda penekanan saja. Ya, kalau yang non Bluetooth mode. kalau non-fiksi berdasarkan fakta yang ada unsur sejarah dalam pengertian waktunya. Tapi kalau fiksi, silakan berimprovisasi sendiri. Ya, kalau fiksi, silakan. Yang penting settingnya, setting sesuai dengan objek wisata kita yang ada di sini. Gedung panas, kalau gedung bulat, gedung apa istilahnya? Gedung belanak. Dan terus apa lagi? Pokoknya ada, kalau saya nggak salah ada 17 objek wisata ya. Nah, itu lumayan banyak loh. Jadi desanya, ya, silakan nanti coba menuliskan. Itu contohnya, tinggal menuliskan aja. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agra atas penyampaian materinya tentang penulisan cerita. Sangat menarik dan terutama mungkin bagian yang non-fiksi ya, karena non-fiksi terkait dengan sejarah atau mungkin kawan-kawan lebih terkait sama yang fiksi. Biasanya cerita-cerita cinta mungkin, misalkan teteh yang baju hitam ini jadian sama akang yang baju hitam di sana gitu. Dibukin cinta kan nggak tahu. Hal-hal yang seperti itu bisa dibuat cerita dan tentu sesuai dengan kata Pak Agra, saya pikir terkait dengan apa yang ada di sini. Nah, materi selanjutnya dari Pak Pahrudin. Pak Pahrudin akan membawakan materi dengan judul inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya. Kepada Pak Pahrudin kami persilakan.